Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan semua baik. Bapak Bu, selamat datang untuk Anda yang kali pertama hadir di tempat ini. Pastikan Anda tidak langsung balik selepas ibadah ini. Ada yang kali pertama hadir? Saya boleh lihat tangannya kalau Anda tidak berkeberatan. Ya, selamat datang buat Anda. Maupun Anda yang mampir kali pertama di live streaming kami, di online service. Ya, selamat bergabung. Bapak Ibu yang hadir di sini pastikan tidak langsung balik selepas ibadah ini. Staf saya akan membagikan visi dan misi gereja di tempat ini. Demikian juga kami ingin untuk ambil bagian berdoa jikalau Bapak Ibu punya pergumulan. Nah, dan buat Bapak Ibu yang mungkin sampai hari ini belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan, di saat-saat saya selesai berkhotbah, biasanya saya berdoa buat mereka yang ingin jadikan Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup. Baik Bapak Ibu, kita akan sama-sama merenungkan sebagai firman Tuhan. Ya, Tuhan akan sampaikan isi hatinya bagi Anda dan saya. Dan melalui firman Tuhan sore ini, ya, firman Tuhan akan menolong kita. Izinkan saya bertanya, siapa yang mau sukses di dalam hidupnya? Boleh lambaikan tangan? Siapa yang mau sukses? Ya, semua pengen sukses ya. Pengen sukses, pengen berhasil. Dan Bapak Ibu, firman Tuhan yang akan menolong Bapak Ibu untuk mencapai kesuksesan. Tentu kesuksesan itu diukur dari kebenaran. Tapi tidak masalah kalau Bapak Ibu punya keinginan. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan apa yang kau inginkan, Tuhan telah mengaruniakan. Nah, itulah gereja di tempat ini dengan label ya, dengan Psalm 21 yang Anda bisa baca Mazmur 21. Untuk mencapai sukses di dalam segala hal atau berhasil dalam segala hal, firman Tuhan akan menolong kita. Kejadian pasal yang ke-39. Kejadian pasal 39 ayat kedua berkata, dan yang menjadi perenungan kita, yang jadi dasar pemikiran kita. Kejadian pasal ke-39 ayat yang saya akan bacakan buat Anda. Saya mau lihat dulu sini. Ya, karena tadi saya minta diperbaiki ada tag yang keselip. Kita berkata demikian, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Dan kalimat yang terakhir, maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Orang Mesir itu adalah Potifar. Teks ini diambil dari kisah Yusuf di rumah Potifar. Ya. Dan teks ini menerangkan bahwa bagaimana Yusuf seorang pribadi yang berhasil, kata kitab, selalu berhasil. Kata selalu berhasil berarti tidak hanya dibatasi satu area. Sekalipun yang kita bahas sekarang ini teksnya menerangi area di rumah Potifar. Ya. Karena kita tidak berurusan dengan rumah Potifar. Situ banyak cerita sih. Ya, banyak kisah. Puhau ise, kata orang Hong Kong. Tidak enak diceritakan karena terlalu banyak. Kan lebih baik kita akan ambil teks ini memberikan pencerahan, menolong kita ngalami spirit yang ada pada Yusuf. Itu penting. Lalu apa kata selalu berhasil dalam pekerjaannya? Nah, saya akan coba bawa Bapak Ibu untuk memahami
pribadinya Yusuf, sikapnya dan pekerjaannya atau perilakunya. Sejak dia di rumah ayahnya, sikapnya sudah baik. Dia mempunyai keterhubungan dengan sorga. Dari keterhubungan dia mempunyai hikmat. Dan kita tahu, oleh hikmat itu dia dapat mengerjakan banyak hal. Dalam hal ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk pahami tentang kata berhasil. Karena ibadah sore banyak anak muda, banyak yang juga masih baru married, baru nikah. Ya barangkali masih tinggal bersama dengan orang tua atau mertua dan sebagainya. Ya barangkali ada yang punya planning, pengen nikah, namun apa daya, uang belum cukup. Tapi malam ini Tuhan mau nolong kita. Firman Tuhan akan menolong kamu, mencukupkan uang untuk kamu bisa nikah tahun ini. Ya, siapa yang setuju? Enggak ada ya? Ada ya. Barangkali Anda pengen beli rumah, masih bersama orang tua, ya, atau sama mertua. Salah nggak? Ya nggak salah juga sih. Tapi Anda pengen beli rumah, namun apa daya, udah kumpul sepanjang tahun, udah sampai di sana, nggak taunya harga rumah naik, nggak jadi beli lagi. Nah malam ini, sore ini, firman Tuhan akan menolong kamu bisa beli rumah. Siapa yang mau beli rumah? Wah, ya. Atau mau beli mobil, ya. Rumah boleh besar, tambah besar, atau mau pengen memperbesar rumahnya kalau yang sudah punya rumah. Tapi yang ingat ya, kalau rumah besar yang tidak boleh tambah adalah istri atau suami, ya. Cukup satu, ya. Pengen tambah mobil? Boleh, ya. Mungkin anak sudah besar, istri juga beraktivitas, Anda juga beraktivitas, mobil satu. Kadangkala kesulitan, mau tambah satu mobil lagi, ya. Nah, jikalau Bapak Ibu merindukan itu, nah sore ini firman Tuhan akan menolong Anda beli mobil baru. Siapa yang mau? Nggak mau? Ya nggak apa-apa kalau nggak mau, ya. Tapi kalau Anda mau, mari Pak Bu, kita mau belajar sama-sama. Melalui siapa? Melalui Yusuf. Alkitab katakan Yusuf selalu berhasil. Berhasil di mana? Tentu bukan berhasil beli mobil. Tentu bukan berhasil beli rumah. Tentu juga bukan berhasil nikah. Enggak lah. Tapi itu semua bisa kita tangkap spirit untuk konteks kebutuhan kita. Tapi Yusuf berhasil ketika dia dilemparkan di sumur. Mau diapain? Mau dibunuh. Berhasil dibunuh atau berhasil selamat? Alkitab saja mencatat dia berhasil selamat dari kematian. Itu kata berhasilnya. Walaupun ceritanya panjang, tapi saya menarasikan keberhasilan. Karena di sini disebut selalu berhasil. Kalau Bapak Ibu membaca kitab seluruh kisah Yusuf, kayaknya keberhasilan di mana ya? Itu menjadi seorang pejabat tinggi, satu tingkat di bawah Firaun. Cuma itu doang. Ya, kurang indah ceritanya, tak? Tapi saya akan kisahkan dari seluruh rangkaian berapa banyak keberhasilan. Banyak sekali. Di antaranya, waktu dia dicampurkan ke sumur, tujuannya mau dibunuh, dia selamat. Artinya dia berhasil. Kemudian yang masuk ke rumah Potifar, berhasil masuk ke rumah Potifar. Artinya apa? Ya tiba-tiba dia mendudukan jabatan tinggi. Satu tingkat di bawah Potifar. Berarti tinggi sekali. Potifar adalah bangsawan. Ya, apapun punya. Bahkan dia adalah golongan orang-orang yang ada di istana. Dan dia mendapatkan kepercayaan dari Potifar. Satu tingkat lebih rendah dari Potifar. Nah, itu yang kedua. Keberhasilan dia mencapai tingkat itu. Dan yang ketiga, orang seperti dia berhasil pasti ada kelebihannya. Sikap perilaku. Orang yang punya sikap perilaku yang baik, percayalah ya, pasti
Perawakannya juga indah. Ya, ganteng. Ya, maco. Ya, udah pasti. Yang nggak perlu push up atau fitness nggak perlu. Tapi ininya gede pastilah. Karena apa? Pikirannya sehat, tubuhnya pasti sehat. Ya, gedenya di sini bukan di perut ya. Tapi yang di perut juga nggak apa-apa. Ya, indah juga. Wah, saya ngomong begitu, Pastor Gideon ketawanya lebih kencang. Dia berhasil katanya. Berhasil besarkan otot. Ya, tapi ototnya pindahnya di sini. Samalah seperti yang pengkhotbah juga gitu ya. Nah, waktu ya digoda sama Nyonya Potifar, ya, dia berhasil nggak? Dia nggak jatuh dalam dosa, dia berhasil, ya, berhasil keluar dari jebakan. Sonder nembak loh, ya, sonder ditembak, tidak ada gangguan apapun, dia keluar. Nah, lepas sana dia masuk mana? Masuk penjara. Berhasil nggak di penjara? Dia berhasil mempersuasi, ya, ngerti ya persuasi ya, mempengaruhi seluruh orang-orang yang ada di penjara. Oh, sangat mengasihi dia. Bahkan di penjara dia jadi ketua di situ. Berhasil juga memimpin. Nah, orang-orang seperti itu dimanapun dia ditempatkan selalu menjadi orang minimal nomor 2 kalau nggak nomor 1. Saya ingat saya juga tuh. Ya, di mana-mana saya selalu adanya kalau nggak 1 ya di 2 gitu loh. Ya, hanya di pendeta aja di angka 100. Ya, di pendeta angka 100. Ya, masih nggak apa-apa lah, ada angkanya gitu ya, daripada nggak sama sekali kan. Nah, saya kembali lagi kepada Yusuf, ya. Kemudian dia juga bisa menjadi berkat bagi 2 orang di penjara itu. Yang satu berhasil memberitahukan, kamu kan udah mau mati. Ya, padahal dia nggak tahu loh kapan mati. Kan lebih baik dikasih tahu kapan mati daripada mati penasaran, kan, betul nggak? Ada kan? Di penjara 1 orang, 3 hari kemudian kamu akan digantung. Lalu ada 1 lagi, dia bilang apa? Nanti kamu akan dimuliakan kembali, mendapatkan jabatan. Berhasil juga, berhasil di dalam memberi, ya, menjadi berkat. Lalu kemudian apa? Terakhir dia juga berhasil jadi apa? Menjadi orang yang berpengaruh hanya 1 tingkat lebih rendah dari Firaun. Berhasil juga. Berhasil menjadi pemimpin di Mesir. Bapak bagi istana kerajaan Firaun. Luar biasa kan? Dan dia berhasil menyelamatkan bangsa Israel. Kalau nggak ada Yusuf, nggak ada bangsa Israel. Kenapa? Mati kelaparan. Dia berhasil membawa keluarganya masuk ke tanah perjanjian, di Mesir, tinggal di Goshen. Selama berapa lama? 400 tahun berhasil dia pelihara. Ya, dari 70 orang berhasil dia bawa masuk sampai dia 2,7 juta. Woi, suatu keberhasilan juga. Tapi waktunya 400 tahun keluar mereka, ya. Dan dia berhasil keluar nggak? Berhasil keluar. Masuk mana? Masuk tanah perjanjian, tapi tinggal tulangnya aja. Ya udah 400 tahun masih ada sih ya. Artinya itulah mengisahkan Yusuf selalu berhasil. Nah, Bapak Ibu yang pengen berhasil dalam hidupnya, rumah tangga, usaha pekerjaan, pendidikan, pelayanan, apalagi yang lagi mau cari jodoh nih loh. Udah lama gitu ke gereja. Lama udah gak nyanyi lagunya. Ku pandang kiri kanan udah gak lagi, maka agak sulit dapat, dia bilang. Ya. Kan ada lagunya dulu, lagu apa ya? Kasih Allah tercurah. Itu gimana nyanyi? Anugerahnya terjadi. Ya kan? Gimana lagu itu? Lihat kiri kananmu. Sekarang gak pada nyanyiin lagi sih. Itu WL ini cuma nyanyi lagu kekinian. Lagu-lagu yang lama, lagu-lagu profetik nggak dinyanyiin lagi. Nggak, saya nggak nyalakan WL. Cuma ingat ya, kali-kali nyanyi lagi. Siapa tahu begitu pandang kiri, kok. Maka karena lagu nggak dinyanyikan, saya yang agak belagu sedikit. Ya, sebelum duduk bilang sama samping kirinya, saya senang loh duduk sama kamu. Ya, besok dia datang sini, dia intel dulu dia. Mana yang saya incer, ya duduk.
pastor yang khotbah, dia udah siap-siap. Begitu disuruh kasih tahu, saya senang loh duduk sama kamu. Udah lama gue incer, tahu nggak? Nggak, saya lagi cerita di Hong Kong, di sini nggak ada. Oke, kembali ke Bapak Ibu. Pertanyaannya, mengapa Yusuf berhasil? Dan itu yang terpenting, bukan keberhasilannya yang kita mau tiru. Keberhasilan itu akibat, Pak Bu. Paham? Keberhasilan adalah akibat. Pak Bu, kalau saya khotbahkan tentang akibat, pendeta punya ilmu, meramu semua, ya, keberhasilan atau berkat itu saya sampaikan dengan cara yang menarik. Tapi itu kan akibat. Kalau Bapak kejar akibatnya, di mana kamu dapatkan akibatnya? Kalau saya bilang sama Bapak Ibu, woi di pasar di situ ada sayur, itu pasar. Oh, di pasar juga ada jual ikan. Ikan kalau direbus, ya ditambahkan bumbu-bumbu, itu kan jadi enak. Itu memang betul. Tapi itu semua akibat. Pertanyaannya, ikannya dari mana? Caranya gimana? Nah, itu dia. Jadi keberhasilan itu namanya berkat, apa? Anugerah, pemberian, ya, akibat. Nah, yang perlu Bapak Ibu tahu, bagaimana kita bisa berhasil? Jawaban Alkitab, Yusuf berhasil. Kenapa? Karena Yusuf disertai Tuhan. Lalu Bapak Ibu, oh ya gitu, aku juga tahu, sederhana sekali. Ya Pak ya. Alkitab katakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, dan ini menjadi topik kita. Tuhan menyertai orang percaya. Bilang sama samping kiri, Tuhan menyertai orang percaya. Siapa yang mau berhasil? Semua mau berhasil. Pertanyaannya, percaya enggak? Percaya sama siapa? Ya tentu percaya sama Tuhan. Kan begini, kalimat pertama dengan yang kedua, kata pertama dan kata kedua itu menjadi kata kuncinya. Tuhan percaya. Kalau saya bilang Tuhan, Anda harus yang percaya. Kalau Anda percaya, ya Anda harusnya Tuhan. Jadi itu kata kuncinya. Mungkin Bapak Ibu akan berkata, Pastor, saya tahu kalau Tuhan menyertai saya pasti berhasil. Saya pasti bisa sembuh kalau saya sakit. Saya kalau belum bekerja, saya bisa kerja kalau Tuhan beserta saya. Sebab Alkitab berkata, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Nah, Anda pasti akan bertanya begini, bagaimana saya bisa disertai Tuhan? Kan itu jawabannya. Ya, itu pertanyaannya. Dan itulah yang Anda tunggu jawaban dari firman Tuhan. Untuk itu saya ajak Anda untuk kembali kepada firman Tuhan. Bagaimana Tuhan menyertai kita? Bagaimana Tuhan menyertai kita? Dan apa tanda dan caranya? Coba kita lihat lagi Amsal pasal yang kedua ayat ke-6. Pak Bu, pagi, siang, dan sore saya khotbah dengan topik Tuhan menyertai orang percaya. Hanya 2 ayat yang saya ada di tag. Kalau saya tadi mau bacakan ayat-ayat semua itu banyak tuh, maka saya nggak bacain. Ya, jangan nanti Anda bilang, wah pastor khotbah cuma 2 ayat. Pendeta 2 ayat. Tidak, ada begitu banyak ayat yang menjadi referensi, tidak kita baca, tapi saya kutip dari Alkitab. Maka saya minimalkan, ya, saya minimalkan pandangan saya, tetapi saya maksimalkan, ya, isi hati Tuhan yang saya mesti sampaikan. Nah, Amsal pasal kedua ayat 6 berkata demikian. Ada perbaikan teks daripada yang pagi tadi. Ayat yang sesungguhnya bunyinya begitu. Karena Tuhanlah yang memberikan apa? Hikmat. Tahu dari berapa belum? Oh, sini bawah ya. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dari mulutnya. Datang apa? Karena Tuhanlah yang beri hikmat. Di sini dikatakan karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, ada koma. Dari mulutnya datang apa? Pengetahuan dan kepandaian. Kalau Bapak Ibu tanya saya, bagaimana saya
bisa selalu berhasil. Keberhasilan itu hubungannya dengan apa? Pengetahuan dan kepandaian. Pak Bu, keberhasilan yang benar bukan kita tidur di rumah, bukan kita tingkatkan puasa dan doa. Sekadar itu saja, walaupun itu tidak salah. Keberhasilan bukan kita cuma ongkang-ongkang, teriak-teriak, lalu dari sorga jatuh itu uang. Begitu Tuhan kasih saya uang, Tuhan saya mau kaya, tiba-tiba dari langit itu turun uang. Kalau seperti itu, maka kalau ada 1000 orang jemaat Psalm 21 berdoa, lalu dari langit turun uang, para bolong-bolong di atas itu. Ya kan? Nah, bukan seperti itu Pak Bu. Walaupun mungkin ada yang berpendapat, ya seakan-akan kalau kita ikut Tuhan itu simsalabim, abrakadabra. Ya kan begitu. Begitu ngomong jadi, ada yang berpendapat seperti itu. Pak Bu, saya tidak mau masuk kepada sebuah perdebatan tentang pendapat itu. Tidak bagus. Tetapi saya mau masuk ke dalam konteks yang benar. Mana lebih baik kita menantikan sesuatu yang namanya tidak benar atau tidak pasti, berdoa dari langit turun uang, daripada Anda diberi hikmat, punya pengetahuan, buat sesuatu dan menilai datang duit. Yang mana lebih baik? Nah, tentu saya katakan kalau turun dari langit jatuh itu baru berangan-angan. Tapi kalau kamu dikasih hikmat, hikmat itu mendatangkan pengetahuan. Lalu pengetahuan itu kamu bisa mengerjakan. Kata pengetahuan bukan hanya sekedar tahu, tapi bisa mengerjakannya. Mungkin cuma hanya tisu. Bahkan tisu bekas. Tapi kamu dapat hikmat, tisu bekas itu banyak. Bisa kumpul di mana-mana. Ketika Tuhan beri hikmat, tisu bekas ini bisa kamu daur ulang buat sesuatu bernilai. Begitu Anda jual, bukan hanya di kota Pontianak. Oh, mengapa kita mendiskreditkan Pontianak? Saya di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Pastilah saya kalah sama kamu yang ada di Korea. Maka kita pengen ke Korea. Maaf ya kalau Anda yang ke Korea, saya tidak bermaksud mendiskreditkan. Ini contoh aja. Tapi kalau kita punya otak, sudah memaknai bahwa kota di mana kamu tinggal tidak bisa memberikan nafkah, maka kamu membuka peluang lain. Ketika kamu membuka peluang lain, berarti kamu memaknai keluar dari Pontianak akan memberikan peluang buat kamu. Ketika kamu mengambil kesempatan itu, berhasil nggak? Bisa berhasil. Tapi ada konsekuensi logisnya. Apa itu konsekuensi logisnya? Pada saat waktu Anda keluar dari negaramu, engkau di negara orang lain, pertanyaan boleh nggak sih kerja di sana? Kan begitu. Karena nggak boleh. Tapi bagaimana kita tinggal sana? Ada sih jawabannya. Katanya bayar berapa duit saja, Anda pakai visa macam-macam, bisa tinggal di sana. Nah, itulah konsekuensi logisnya, bahwa Anda bisa tinggal di negara orang lain karena Anda punya persepsi, itu menjadi label atau menjadi makna. Kamu bisa ke sana, tapi kamu hidup di bawah hukum kebenaran. Itu hukum kebenaran. Apalagi hukum positif. Ada telah manipulasi dirimu sendiri. Nah, itulah kita menjadi orang yang terbatas. Saya berharap Bapak Ibu bisa mengerti. Ini hanya satu contoh edukasi buat kita yang punya mindset pengen keluar negeri hanya sekadar kerja. Kalau kamu mempunyai sebuah hubungan dengan Tuhan yang benar, Tuhan bisa kasih hikmat. Saya kasih satu contoh ya. Ada satu anak Tuhan, umurnya cuma 20 lebih, itu di Bali. Bali memang kota besar, banyak turis. Tapi waktu pandemi nggak ada yang datang loh. Waktu pandemi nggak ada kota besar, kota kecil semua sama. Bahkan kalau di kota kecil malah lebih ramai. Di kota-kota di desa-desa mereka bisa kemana-mana. Kota besar itu udah kayak kota apa? Seperti kota tanda kutip ya, kota yang sangat mengerikan. Istilah dulu orang yang horor banget. Tapi anak ini pada waktu pandemi dia diberi Tuhan hikmat.
Ya, dia mulai mengajar orang-orang, kan semua orang nggak sekolah waktu itu, semua online kan. Dia buka pendaftaran online pendidikan gratis, seperti kayak bimbel, gratis Pak Bu. Rame yang daftar, ribuan orang daftar, dia ngajar di online, murid dia banyak. Kemudian dari sekian ribu itu dia mulai bikin kelompok-kelompok spesial, 2-3 orang. Ya, 2-3 orang tapi tatap muka. Orang tuanya izinkan karena jumlahnya kecil. Umpama Anda punya 2 anak di rumah, dia datang di rumah Anda, dia ngajar sana. Nah, pada saat itu menjadi heboh, viral, banyak orang-orang yang nganggur, anak-anak muda yang tidak sekolah dan dididik, dimentoring mereka jadi guru sukarela. Dan tahu nggak waktu dia cerita, dia bersaksi, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu muridnya, murah bayarnya. Satu murid cuma berapa ribu aja katanya ya sekali tatap muka. Tapi 1 bulan dia bisa menghasilkan uang jutaan rupiah. Dan bahkan terakhir dia beli sebuah gedung dan sekarang dia sudah buka sekolah. Dalam kondisi pandemi, Tuhan buka jalan keluar. Itu namanya berhasil. Kenapa? Karena dia punya keterhubungan dengan sorga. Nah, itulah kata Tuhan turut bekerja. Dia dapat hikmat. Kalau ditanya bagaimana Yusuf bisa berhasil, selalu berhasil, karena ada keterhubungan dengan sorga. Ada terlalu banyak Pak Bu, saya kalau bersaksi tentang mereka yang berhasil, hanya waktu aja saya tidak. Tapi saya yakinkan kepada Bapak Ibu, ada begitu banyak orang ketika dihadapkan kesulitan, dia terus datang kepada Tuhan, maka Tuhan buka jalan. Tapi ya terkadang kalau sudah dapat jalan, sudah diberkati, ya ada juga sih ya yang tetap tekun kepada Tuhan, itu kesetiaan. Tapi ada yang nggak tekun, ya. Lalu istilah kami orang Jakarta jadi ongkang-ongkang lah, senang lah. Ya kurang memperhatikan lagi, kurang meresponi, kurang memaknai benar tentang Tuhan. Sehingga mulai lagi turun. Ya saya berdoa dan harapan saya Jemaat Sam 21 tidak seperti itu. Baik Anda yang sedang di online service maupun Anda yang pertama kali hadir dengan khotbah ini. Artinya apa? Keterhubungan dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan itulah membuat Anda akan penuh dengan hikmat. Bilang hikmat. Pak Bu, hikmat itu datang dari Tuhan, memberikan kamu pengetahuan. Tahu cara bagaimana kamu menghandle. Bukan hanya tahu cara kita menghandle, tapi cara kita melakukannya. Terus pertanyaannya, bagaimana saya dapat hikmat? Alkitab kata apa? Dari mulutnya. Dari mulutnya berarti apa? Firman-Nya. Pak Bu, kalau tadi saya membaca, menarasikan tentang Yusuf berhasil di dalam banyak hal, firman Tuhan memberikan kita pemahaman oleh ucapan Tuhan juga bisa mendatangkan banyak hal kan keberhasilan. Contoh Musa. Tuhan berbicara kepada dia, Gunung Sinai ditulis dalam 2 batu, 10 hukum. Lalu ditaruh di satu peti dan itu disebut tabut perjanjian. Dan oleh tabut perjanjian maka Tuhan menuntun bangsa Israel. Siang tiang awan, malam tiang api sampai tanah perjanjian. Ingat, saat waktu perpindahan antara Musa dengan Yosua waktu mau masuk merebut tanah perjanjian, mau masuk ke tanah Kanaan, dia diperhadapkan banyak hal. Saya coba kisahkan 2 aja. Yang pertama adalah tembok Yeriko. Semua tahu tembok Yeriko. Pak Bu, menghadapi sebuah kerajaan saat itu nggak mudah. Tetapi ketika Tuhan menyertai, dia hanya melakukan sesuatu yang susah diterjemahkan secara logis. Dengan pikiran itu susah. Kenapa? Tuhan bilang, jangan ngapa-ngapain. Keliling aja tuh tembok Yeriko. Maka nanti tiup sangkakala, dia akan runtuh. Terjadi. Apa sebab? Karena tabut perjanjian. Apa itu tabut perjanjian? Di dalam ada firman Tuhan. Ucapan Tuhan.
Ucapan Tuhan itu mendatangkan apa? Hikmat. Apalagi pengetahuan, apalagi kemampuan melakukannya. Sampailah pada satu ketika dia mau masuk ke tanah perjanjian namanya Kanaan. Dia berhadapan dengan sungai Yordan. Air yang deras, Pak Bu. Dan air yang deras ini bagaimana dia bisa menyeberangi air itu? Tuhan kasih dia hikmat. Firman Tuhan yang dia gendong itu memberi dia hikmat. Apa itu? Bahwa letak orang yang membawa tabut perjanjian hendaklah kali pertama turunkan kaki di sungai Yordan. Dan air itu terputus dan mereka bisa nyebrang ke sungai Yordan masuk ke tanah perjanjian. Dan itu Anda tahu di masa Musa dan Yosua. Kemudian kerajaan itu sudah terbangun di masa Saul. Saul kurang cerita tentang tabut. Tapi waktu Daud menjadi raja, dia ngerti bahwa di dalam kehidupan tidak boleh tanpa adanya Tuhan. Lalu bagaimana supaya Tuhan bisa menyertai dia? Dia ingat tabut perjanjian itu diperlukan. Maka pergilah dia ambil balik lagi tabut perjanjiannya. Sebenarnya tabut perjanjian pernah dirampas sama Filistin. Ya, waktu pernah dirampas. Pada waktu belum ada raja, tapi masih hakim-hakim, ya. Itu dirampas oleh bangsa Filistin. Lalu disimpanlah di kuil Dagon. Apa yang terjadi? Bukannya menolong orang Filistin karena jahat. Di situ Dagon ada persembahannya. Alkitab katakan pada satu tahun masuk patung Dagon palanya putus. Artinya firman Tuhan yang didapat oleh orang percaya jangankan bukan hanya sekadar untuk kita berhasil, setan pun tidak bisa ambil bagian di dalam mengganggumu. Dia boleh masuk tapi dia akan dihancurkan. Itu gambarannya. Dan pada satu ketika Daud mendengar bahwa tabut perjanjian harus dibawa kembali ke kota Daud. Disuruhlah orang-orang untuk membawa balik. Di saat perjalanan sedang didorong pakai gerobak, tiba-tiba Usa pengen menolong karena ada salah satu dia punya kerupnya jatuh. Tetapi bukan dia menolong, tapi tiba-tiba api menyambar, Usa mati. Daud takut, ini bahaya sekali barang ini bawa pulang. Maka dititipkan ke rumah siapa? Rumah Obed Edom. Dan Alkitab saya mencatat, berbulan-bulan Tuhan memberkati Obed Edom. Bukan karena Obed Edom suci. Bukan karena Obed Edom usaha dapatkan tabut itu. Tapi karena tabut perjanjian di situ ada firman. Ia mendapat hikmat. Lalu setiap usahanya Obed Edom dan seluruh keluarganya berhasil. Begitu Pak Bu. Lalu didengar Daud. Daud bawa pulang ke Israel. Dan kita tahu di saat Salomo sama diberkati. Nah pertanyaannya sekarang di mana tabut perjanjiannya? Tentu sudah tidak ada lagi. Tapi Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Di dalam Yohanes pasal pertama ayat 14 berkata bahwa firman telah menjadi manusia. Firman yang tertulis yang ada di dalam tabut perjanjian sudah jadi manusia. Siapa dia? Yesus Kristus. Pak Bu, ketika saya bilang firman Tuhan, seharusnya Anda bisa memaknai siapa? Yesus. Ketika saya bilang Yesus, Anda juga bisa memaknai firman Tuhan. Artinya firman Tuhan yang tertulis di Alkitab atau di iPadmu atau di gadgetmu itu bukan gadgetnya, bukan Alkitabnya apa. Isinya, firmannya dengan Yesus satu kesatuan tak terpisahkan. Paham Pak Bu? Bila mana Bapak Ibu mengakses, menerima firman Tuhan itu di dalam batinmu. Alkitab kata apa? Tertulis di dalam hatimu. Anda terima dengan akal budi, tertulis di dalam hatimu. Maka seharusnya Anda tidak perlu cari Yesus ke sana atau ke sini. Ada di mana Yesusnya? Ada di dalam batinmu. Anda mesti maknakan seperti itu. Penyembahanmu bukan lagi bicara tempat dan bukan bicara acara. Tapi bicara
kepercayaanmu di mana Yesus itu berada. Dan ini tidak hanya mengandalkan sebuah logika manusia, tapi ini kebenaran. Alkitab kata, bukankah tubuhmu itu bait Allah? Maksudnya apa? Batinmu. Ya, disitulah ada firman Tuhan dan disitulah Roh Allah hadir. Sebagaimana firman Tuhan berkata, pada satu masa Tuhan akan taruh perjanjiannya di mana? Akal budi. Lalu ditulis apa? Dalam hati. Maka aku menjadi Allahmu, engkau menjadi umatku. Di mana? Dalam batin. Nah, jadi kalau saya bilang, bagaimana kamu bisa punya hikmat? Ya datang kepada Tuhan. Karena Tuhan menyertai kamu. Di mana menyertai kamu? Di dalam batinmu. Ketika kamu membaca firman Tuhan, kamu tidak lagi hanya memaknai firman Tuhan dalam sebuah tulisan, tapi dalam sebuah kebenaran, sebuah gambar yang benar. Salah satu contoh, saya suka pakai contoh. Bapak Ibu, di tangan saya ada gamang. Apa itu? Gamang? Apa? Bapak Ibu tahu gamang? Tahu nggak gamang? Tidak tahu. Saya kasih tahu loh gamang. Berarti Anda sudah tahu gamang. Betul ya? Di tangan saya ada gamang. Anggap saja kamu lihat gamang di tangan saya. Anda tahu nggak? Tahu, udah dengar. Tapi kamu kenal nggak ada gamang? Nggak tahu, nggak kenal kan? Tahu tapi nggak kenal. Tapi saya coba benarkan kata gamang. Kata gamangnya sekarang dibalik, mangga. Nah, kalau saya bilang mangga, kamu tahu nggak? Tahu. Bukan hanya tahu lagi, tapi sudah bisa bayangkan apa? Bayangkan mangganya kan? Nah, itu namanya Anda kenal. Demikian kalau saya bilang Yesus, Anda bisa membayangkan apa? Kalau saya bilang Tuhan atau firman, Anda bisa bayangkan ya apa? Yesus dan pribadinya di mana? Bukan di depan, tapi sudah ada dalam batinmu. Ya. Nah, seperti itulah gambarannya. Jikalau kita disertai Tuhan, artinya di mana saja, kapan saja, waktu kita mengatakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bersyukur padamu. Dia di mana? Ada di dalam batin kita. Terus kita bisa ngomong sama dia. Bapak Ibu, kalau pengen mau punya rumah, bilang sama siapa? Yesus. Bilang di mana? Berdoa. Tuhan, aku tuh pengen loh tambah rumah atau memperbesar rumah. Boleh nggak? Boleh, tidak salah. Tapi jangan langsung Anda beli. Waktu Anda ngomong, percaya Tuhan dengar. Pertama. Kedua, percaya Tuhan juga ngomong. Tuhan kan ngomong sama kita. Bagaimana cara dia ngomong sama kita? Dan Tuhan akan ngomong sama kita melalui sensori kita. Tahu sensori? Indrawi kita. Nggak mungkin Tuhan tiba-tiba kayak badai, kamu tahu apa itu? Pasti Tuhan bicara sama kamu bisa mengerti. Begitu kamu mengerti, oh Tuhan ngomong sama saya. Pengertian kita itu namanya persepsi. Perlu diuji. Perlu diteguhkan. Kemana? Yaitu kembali lagi baca Alkitab. Apa yang tuh kamu dapatkan secara sensori sesuai nggak dengan Alkitab? Kalau sesuai berarti sudah confirm. Jangan dulu langsung lakukan. Yang kedua, tanya orang yang punya otoritas rohani. Biasanya kalau Anda di gereja itu gembala. Maka perlu ada namanya gereja, perlu namanya ada gembala. Ya, gembala itu seperti ayah kita. Tanya, minta peneguhannya. Jikalau gembala sudah berdoa, satu hari nih ya, ada seorang anak Tuhan, dia usaha 4 tahun tidak berhasil. Lebih 4 tahun lebih kurang. Dan dia sudah mengalami sebuah pergumulan yang berat. Akhirnya dia nyerah. Investnya sudah besar. Ini benar. Saya ngomong gini pasti nonton lah. Ya, saya cuma gak sebut nama. Sehingga pada satu ketika dia mau nyerah dan dia bilang sama saya, Pastor, saya gak sanggup lagi. Saya mau jual aja. Ada yang mau beli. Saya mau pindah. Sebenarnya saya secara manusia saya suka dia. Kalau dia di daerah dia nggak bisa berhasil, pasti dia kembali ke kota ketemu sama saya lagi. Berarti sama-sama di sini lagi. Saya secara ego, saya bilang, udah jual aja lu ngapain di situ? Kalau di Singapura udah jual aja balik lagi di Indonesia. Karena
Kira-kira begitu. Saya bilang entah dulu. Kita doa. Saya tanya Tuhan. Begitu saya tanya Tuhan, Tuhan ngomong sama saya. Ngomongnya gimana? Tentu menggunakan apa? Menyentuh sensori, indrawi. Bisa pandangan, bisa pendengaran, bisa penghirupan. Semua 5 indera itu bisa dipakai. Tiba-tiba saya mempunyai sebuah impresi bahwa kamu tidak boleh pindah. Kamu tidak boleh jual. Tuhan akan buat kamu sukses kalau kamu mau nuruti 3 bagian yang kamu perbagi. Saya sebutkan A, B, C. Dia lakukan. Beberapa bulan kemudian dia terjadi penuaian besar. Sampai hari ini saya mau bilang sama Bapak Ibu. Di dunia cuma ada 1 orang seperti dia. Yang dikenal dan diberkati. Luar biasa. Kemarin dia cerita sama saya. Dia sedang mendapatkan promosi luar biasa. Internasional Pak Bu. Itu kan apa? Tuhan menyertai. Paham Pak Bu? Jadi ngomong sama Tuhan. Ketika Tuhan, kalau kamu ngomong sama Tuhan, ketika Tuhan bicara, kamu akan dapat apa? Hikmat. Hikmat itu punya pengetahuan bagaimana cara kamu mengelolanya. Dan bukan hanya kamu tahu, tapi kamu sanggup melakukannya. Nah, itulah cara orang yang disertai Tuhan selalu berhasil. Paham Pak Bu? Bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya kita akan selalu berhasil karena kita butuh apa? Hikmat. Hikmat itu datang dari mana? Datang dari mulutnya Tuhan, suara Tuhan. Di mana suara Tuhan? Suara Tuhan di dalam batin kita. Karena Tuhan itu tidak jauh. Maka saya katakan kepada Bapak Ibu, kalau menyembah Tuhan bukan sekedar menyembah kepada kegelapan, tapi menyembah kepada kebenaran. Waktu Bapak Ibu tutup mata, ya, lalu mulai ucapkan firman Tuhan dalam nyanyian, ya. Umpamanya Bapak Ibu nyanyikan lagu yang mudah dimengerti aja lah. Nggak usah lagu yang agak jelimet, memang rada-rada repot ya. Kalau kamu katakan, ya Tuhanku, aku hendak bersyukur pada. Mungkin yang seperti itu. Waktu kamu ya Tuhan, yang kamu lihat siapa? Yesus. Kamu lihat dengan apa? Dengan pikiran kamu. Kamu rasakan dengan apa? Dengan hati kamu. Pikiran, perasaan. Ketika kamu pikirkan, kamu rasakan, apa yang terjadi? Sikap perilakumu akan membentuk apa yang ada dalam pikiranmu. Maka saya mengeluarkan sebuah statement. Pak Bu, apa yang kau renungkan, apa yang engkau lihat, itu yang menentukan perasaan kamu untuk menyembah. Perasaan penyembahanmu yang akan membentuk sikap perilakumu. Dan sikap perilakumu itulah yang akan menentukan kehidupanmu. Karena itulah saya buka sebuah statement pengajaran tahun ini. Tuhan, manusia, dan kehidupan. Kehidupan tidak ada persoalan sesungguhnya. Walaupun dunia sedang memberitakan kehidupan berbagai berita, kadang-kadang mengerikan. Saya mau katakan itu hanya berita. Sesungguhnya kehidupan sedang menantikan orang percaya. Kalau orang percaya bersentuhan dengan Tuhan, kemampuan ilahi yang akan mengerjakan kehidupan ini sesuai dengan sorga. Di situ oleh katakan bahwa manusia dengan pola cara berpikir kerajaan Allah, maka menghadirkan sorga di dalam kehidupan. Orang akan lihat bahwa Yesus yang disembah bukan sekedar bicara, tetapi real di dalam kehidupan. Sederhana sekali bukan Pak Bu? Bagaimana caranya? Maka waktu kita menyembah, jangan lagi kita menyembah cuma hanya hafalan, tapi menyembah sebuah kebenaran. Alkitab katakan, sembahlah Dia dalam roh, sesuai dengan kebenarannya, yaitu Alkitab. Katakan, Anda bisa merasakannya. Niscayalah hidupmu, sikap dan perilakumu serupa dengan Kristus. Ketika engkau lakukan sekecil apapun, bermakna besar dan punya pengaruh yang besar. Tuhan memberkati.